selaku dosen pengampu mata kuliah biologi fungsi. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Desi Purwanti, Nur Rahmatul Aini, dan Yolanda Eka Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Peredaran. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai sistem peredaran. Jadi, sistem peredaran dibangun oleh darah. Maksudnya yaitu sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Nah, pembuluh darah berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Nah, jantung sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Sistem peredaran atau sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat ke sumber-sumber yang dibutuhkan oleh sel-sel hewan, misalnya nutrien-nutrien dan oksigen. Nah, ini memasuki sitoplasma, kemudian melintasi membran plasma. Jadi, sistem peredaran berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, dan homeostasis. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam sistem peredaran darah. Di sini ada 3. Yang pertama sistem difusi, kemudian peredaran darah terbuka, dan peredaran darah tertutup. Nah, untuk sistem difusi yaitu terjadi pada invertebrata rendah seperti paramecium, amoeba, maupun hidra yang mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Jadi, makanan umumnya beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran protoplasma. Contoh dari sistem difusi ini biasanya terjadi pada cacing planaria dan hidra. Nah, yang digambar itu adalah gambar dari cacing planaria dan hidra yang belum memiliki sistem sirkulasi. Jadi, sistem sirkulasi tersebut digantikan atau dilakukan oleh sistem gastrovaskuler bercabang-cabang. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terbuka adalah sistem peredaran atau distribusi darah ke seluruh tubuh atau jaringan yang tidak selalu melewati pembuluh darah. Maksudnya di sini, jantung akan mengalirkan darah ke rongga-rongga yang terbuka di tubuh, yang tidak melalui pembuluh darah. Jadi, dalam sistem peredaran darah terbuka tidak dapat dibedakan antara darah dan cairan interstisial atau cairan yang mengisi ruang antar sel karena tercampur. Misalnya pada arthropoda. Kemudian, untuk sistem peredaran darah tertutup, nah, jadi merupakan peredaran darah yang lebih kompleks. Proses utamanya terletak di paru-paru dan saluran sistematik. Jadi, paru-paru akan menerima oksigen dari luar tubuh setelah oksigen terikat pada darah. Darah akan mengalir pada saluran sistematik, yaitu pembuluh darah untuk dibawa ke jantung dan akan dipompa ke seluruh bagian tubuh. Peredaran darah selalu berada di dalam pembuluh, misalnya Annelida, moluska, dan vertebrata. Nah, jadi setiap hewan itu mempunyai sistem peredaran yang berbeda, baik itu vertebrata atau bertulang belakang dan invertebrata tidak bertulang belakang. Mereka masing-masing mempunyai sistem peredaran yang berbeda. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai sistem peredaran pada hewan invertebrata. Di sini dibagi menjadi 9, yaitu ada protozoa, folivera, coelenterata, plantirmintes, nemantelmintes, Annelida, moluska, arthropoda, dan echinodermata. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai protozoa. Nah, protozoa ini termasuk hewan bersel satu. Protozoa tidak memiliki sistem sirkulasi darah karena tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Sari-sari makanan yang telah dicerna dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Kemudian, oksigen diserap secara difusi. Selain oksigen, karbon dioksida juga dikeluarkan secara difusi. Contoh dari protozoa ini adalah amoeba dan paramecium. Namun, sistem sirkulasi pada paramecium lebih sempurna daripada amoeba. Pada paramecium, makanan yang berupa materi harus diserap melalui permukaan tubuhnya. Namun, materi makanan yang besar akan masuk ke sitostoma atau mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil. Sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Nah, dapat dilihat pada gambar itu adalah bagian-bagian dari sistem peredaran paramecium. Kemudian, yang
yaitu Porifera. Porifera adalah organisme yang belum memiliki sistem peredaran darah khusus, dengan kata lain sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Jadi tubuhnya terdiri atas dua lapisan sel, yaitu sel ameboid dan sel koanosit. Sel-sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Nah, makanan pada Porifera diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui ostium. Koanosit berfungsi menangkap makanan secara fogasit yang selanjutnya disebarkan ke seluruh tubuh oleh amoebosit. Kemudian sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Selanjutnya, koelenterata. Pada koelenterata juga belum memiliki sistem peredaran khusus, misalnya hidra. Transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskuler, yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Kemudian ada platyhelminthes. Pada platyhelminthes itu belum memiliki sistem sirkulasi khusus. Pada platyhelminthes terdapat rongga gastrovaskuler yang berfungsi membantu distribusi makanan yang telah dicernakan, contohnya planaria. Kemudian nematohelminthes. Nematohelminthes juga belum memiliki sistem sirkulasi khusus. Pada nematohelminthes terdapat cairan pseudoxylon yang membantu sirkulasi makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada annelida. Sistem peredaran darah pada annelida merupakan sistem peredaran darah tertutup yang terdiri dari pembuluh darah dorsal, pembuluh darah ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Kemudian ada moluska. Sistem peredaran darah moluska merupakan sistem peredaran darah terbuka. Moluska memiliki sel-sel darah yang belum sempurna, maka cairan yang beredar tidak berwarna merah. Kemudian ada arthropoda. Sistem peredaran darah arthropoda merupakan sistem peredaran darah terbuka, di mana darah tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin. Kemudian ada echinodermata. Echinodermata itu belum mempunyai sirkulasi khusus. Hewan ini memiliki rongga tubuh atau selom yang berisi cairan yang bertindak sebagai darah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang sistem peredaran pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata ini terdiri atas Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Hewan yang pertama yaitu Pisces. Hewan ini memiliki sistem peredaran darah tunggal dan tertutup, artinya dia mengalir ke satu arah dengan melewati berbagai organ. Prosesnya yaitu darah yang memasuki jantung terkumpul di dalam atrium sebelum berpindah ke ventrikel. Selanjutnya yaitu kontraksi ventrikel yang memompa aorta ventral menuju insang. Di insang, aorta bercabang menjadi arteri branchial dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler. Di sini terjadi pertukaran gas yaitu pelepasan karbon dioksida dan pengambilan oksigen dari air. Sewaktu darah meninggalkan insang, darah mengalir ke aorta dorsal, kemudian ke kapiler seluruh tubuh bergabung ke dalam pembuluh yang mengangkut darah kaya oksigen, sehingga memberikan oksigen dan sari makanan serta mengikat karbon dioksida ke bantalan-bantalan kapiler di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena cardinalis anterior dan vena cardinalis posterior. Hewan yang selanjutnya yaitu amfibia. Hewan ini memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda, karena aliran darahnya secara simultan mengalir dari jantung ada dua, yaitu menuju paru-paru dan ke seluruh tubuh atau sistemik. Sistem darah amfibi menunjukkan bahwa adaptasi yang luar biasa untuk kehidupan yang terbagi antara habitat perairan dan terestrial. Prosesnya yaitu darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan kulit atau sirkuit sistemik masuk ke dalam atrium kiri. Kemudian darah yang miskin oksigen masuk ke atrium kanan dengan perantaran sinus venosus. Dari atrium darah masuk ke ventrikel sehingga terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen. Atrium kiri menerima darah baru beroksigen dari paru-paru dan kulit. Atrium kanan dan kiri berkontraksi secara asinkron sehingga meskipun ventrikel tidak terbagi, darah tetap sebagian besar terpisah saat memasuki ruangan ini.
Selanjutnya yaitu reptilia. Hewan ini memiliki sistem darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Jantung reptilia terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang yaitu satu atrium dexter atau serambi kanan dan satu atrium sinister atau serambi kiri. Selanjutnya yaitu 2 ventricle yang terdiri atas satu ventricle dexter atau bilik kanan dan satu ventricle sinister atau bilik kiri. Darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke atrium kanan menuju ventricle. Dari ventricle, darah menuju arteri pulmonalis lalu masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas, karbon dioksida, dan oksigen. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah memasuki ventricle. Dari ventricle ini terdapat 2 aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan. Aorta kanan berasal dari ventricle kiri dan berfungsi membawa darah ke kepala dan seluruh bagian depan tubuh. Aorta lain berasal dari tempat antara ventricle kanan dan kiri, berfungsi membawa darah ke bagian belakang tubuh. Selanjutnya yaitu aves. Sistem peredaran darah aves adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Pada aves, darah beredar melalui pembuluh darah dan dipompa oleh jantung. Jantung burung ini terbentuk kerucut, terbalik, dan terbungkus oleh selaput jantung atau perikardium. Jantungnya terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Darah dari atrium kiri menuju ventricle kiri, kemudian darah di dalam ventricle kiri ini dipompa keluar menuju organ-organ tubuh melalui aorta. Aorta memiliki 2 perjabangan, yaitu lengkung aorta dan arteri karotid yang menuju leher dan kepala. Lengkung aorta bercabang-cabang menjadi arteri yang mengalirkan darah ke berbagai organ tubuh, misalnya arteri subclavia yang menuju sayap. Dari organ tubuh, darah kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Darah dari tubuh bagian belakang menuju ke jantung melalui vena cava dorsalis dan dari tubuh bagian depan melalui vena cava ventralis. Hewan yang selanjutnya yaitu mamalia. Sistem peredaran darah mamalia adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang juga, yang terdiri atas 2 atrium dan 2 ventricle. Ketika darah meninggal ventricle kiri jantung melalui aorta, yaitu arteri terbesar dalam tubuh, aorta ini bercabang menjadi arteri lebih kecil yang mengantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Arteri-arteri ini bercabang dan beranting lebih kecil lagi hingga sampai ke arteriola. Arteri ini mempunyai dinding yang sangat berotot yang menyempitkan salurannya dan menahan aliran darah dengan jalan mengubah-ubah ukuran saluran dan mengatur aliran darah dalam kapiler. Kemudian, kapiler-kapiler ini bergabung dan membentuk pembuluh lebih besar yang disebut venula, yang kemudian juga bersatu menjadi vena. Untuk mengantarkan darah kembali ke jantung, semua vena bersatu dan bersatu lagi sehingga terbentuk 2 batang vena, yaitu vena cava inferior yang mengumpulkan darah dari badan dan anggota gerak bawah, dan vena cava superior yang mengumpulkan darah dari kepala dan anggota gerak atas. Kedua pembuluh darah ini menuangkan isinya ke dalam jantung melalui atrium kanan jantung. Ketika darah dari vena tadi kemudian masuk ke dalam ventricle kanan yang berkontraksi dan memompanya ke dalam arteri pulmonalis, arteri ini bercabang 2 untuk mengantarkan darahnya menuju paru-paru kanan dan kiri. Darah tidak sukar memasuki pembuluh-pembuluh darah yang mengalir paru-paru. Di dalam paru-paru, setiap arteri membelah menjadi arteriola dan akhirnya menjadi kapiler pulmonal yang mengitari alveoli di dalam jaringan paru-paru untuk memungut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Kemudian, kapiler pulmonal bergabung menjadi vena dan darah dikembalikan ke dalam jantung oleh 4 vena pulmonalis. Selanjutnya, darah dituangkan ke dalam atrium kiri. Darah ini kemudian mengalir masuk ke dalam ventricle kiri. Ventricle ini berkontraksi dan darah dipompa masuk ke dalam aorta. Maka kini mulai lagi peredaran darah ke seluruh tubuh dan seterusnya. Demikianlah presentasi dari rekan kami, dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.